Ya, malam. Yuk dibantu daftar pelayannya yuk. Ya malam semua. Bantu daftar pelayannya ya. Saya share-share dulu. Sama dibantu share ya teman-teman. Ya, ya ini Desember turun terus. Tapi sebenarnya seperti yang dibahas dari kemarin, BTC itu sebenarnya tidak kemana-mana. Cuma di ring-ring itu aja. 16.400 tidak jebol-jebol. BTC dominan posisinya sedang naik. Nah ini perlu diperhatikan untuk yang koin-koin yang altcoin ya, malah seperti altcoin itu didorong ke bawah lagi, didorong ke bawah lagi. Seperti yang kita bahas beberapa hari lalu ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ringnya ini tidak tertembus teman-teman. Oh ini sudah mulai tembus ya tadi ya. 16.300 nya ketembus tadi 16.400 ya. Oh berarti lah ini malah bagus ini. Bagus malahan. Aku soalnya tidak terlalu mantau terus ya teman-teman. Berarti ini dia sempat menyentuh mau nembus yang ini tapi tidak itu ya. Bagus, ada bagusnya juga. Ya. Tunggu aja. Jadi teman-teman saat ini apa yang harus dilakukan, cicil aja. Pelan-pelan cicil gitu. Tidak usah terburu-buru. Karena juga murah kan, tidak ada penurunan yang terus menerus. Ini setahun sudah turun ya teman-teman, kalau perhatikan ini ya. Kita ini sudah mengalami bear itu. Kalau bear yang pertama kali itu di atas ini 9 November 2021. Ini sudah terjadi bear market itu sudah 1 tahun lebih. Ini termasuk apa, termasuk panjang menurut saya, sangat panjang ya. Jadi apa, tunggu aja. Strateginya apa? Strateginya kalau saya kan memang sudah beli di 15.850 sampai sekarang ini belum ada penurunan. Memang saya fokus kepada BTC aja. Jadi saat ini tetap yang ambilnya kemarin di BTC yang ditoyib waktu di sini, sebenarnya psikisme akan tenang sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini kalau terjadinya, yang terjadi saat ini adalah BTC ZB altcoin didorong turun seperti yang kita bahas beberapa hari lalu. Jadi bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Tunggu aja nanti kalau dia reaksinya sudah di 16.000 baru dicicil. Kalau untuk BTC, tapi kalau untuk altcoin ada beberapa altcoin yang sebenarnya sudah murah sih. Menurut saya sudah murah. Kalau untuk yang long term ya cicil aja pelan-pelan. Kalau pengen beli ya cicil aja, cari aja produk-produk yang bagus seperti ETH contoh ya. ETH pelan-pelan dicicil. Kalau 15 mungkin bisa nyentuh 15 150 lagi, enggak bisa, jadi juga bisa. Tapi kalau melihat di kondisinya ETH dan BTC sebetulnya tidak jauh-jauh dia cuma kalau teman-teman perhatikan dari yang candle bullishnya ini, dia tidak kedorong ke bawah, tidak tembus sebetulnya. Nah kita tidak bicara tentang time frame 15 menit ya, karena di sini bukan futur, spot dan long term. Time frame-nya kita cuma pakai time frame 1 hari. Cardano, Binance marketnya bikin ya, sebenarnya marketnya
sebenarnya kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Market, kecenderungan market seperti apa? Kecenderungan market adalah BTC, Segway, dan ETH. Tapi market yang kecil-kecil itu seperti didorong ke bawah. Sampai apa? Napasnya habis. Nah, bagaimana mengatasi market seperti ini? Teman-teman santai dulu aja sampai betul-betul candle bullishnya muncul. Kalau teman-teman perhatikan dari video-video yang mungkin bisa dilihat ulang di YouTube Iwan Crypto, karena itu kan downloadan dari sini full. Jadi teman-teman perhatikan itu sebenarnya pembahasannya kita sudah ya, yang sekitar 10 hari yang lalu ini sampai 3 hari yang lalu ya, itu membahasnya sudah sama. BTC-nya sideways, altcoin-nya itu mengalami press penurunan. Jadi turun lebih bawah lagi. Sebenarnya sinyalnya sudah tepat, adalah hati-hati untuk altcoin gitu ya. Jadi di sini juga tumbang kembali, sudah ada bagus gitu ya, tetap didorong lagi karena sideways. Terus seperti ini yang SRP aja dorong kencang tuh, ini malah dikembaliin lagi ke dia naik, malah dari sini diturunin lebih dalam lagi. Jadi bagaimana mengatasi market seperti ini? Menurut saya nunggu sinyalnya nanti di sini. Finalnya di BTC-nya. Kalau BTC-nya menunjukkan candle bullish sempurna serentak dengan diikuti semua koin, itu berarti waktunya. Jadi altcoin-nya itu lebih baik menunggu aja posisi bullish, candle bullish terbentuk semua rata serentak yang diawali oleh Bitcoin dan ETH gitu ya. Kalau seandainya besok bisa enggak? Besok bisa. Kalau mamanya mau ya mau aja tinggalan. Jadi ya, ini berpotensi. Sebenarnya ini berpotensi untuk candle bullish muncul. Jadi kalau saya melihat BTC saat ini, malah saya tuh melihatnya potensinya gitu. Bukan melihat koreksinya yang terlalu berat, tapi saya melihat setiap momentum satu harinya, candle time satu harinya itu memiliki potensi memunculkan candle bullish. Kalau teman-teman perhatikan dalam waktu 3 hari ini, cuman yang hari ini tidak kuat, dia sampai di ini tidak bisa naik. Terus kemarin pagi itu ini harusnya yang di sini ini kalau bisa naik ya goal, tapi malam ini pun juga tidak bisa. Berarti lebih baik dia merah, besok hijau full, malah memiliki potensi candle bullish muncul. Bukankah itu semua yang kita tunggu sebetulnya? Jadi kalau saya melihat malah momentumnya seperti ini yang kita tunggu. Jadi melihat market, kalau saya melihat market adalah sebuah potensi. Besoknya itu potensinya apa? Ini yang saya baca malah. Karena kalau belum ya tunggu lagi sampai dia memiliki momentum itu. Kalau ini serentak seperti ini ya sudah, berarti itu konfirmasi. Jadi ya teman-teman, itu yang harus teman-teman lihat itu adalah besok seperti apa bull blocknya. Kalau besok pagi merah tipis seperti ini bagus, karena memiliki potensi di besok harinya adalah candle bullish serentak rata. Kalau teman-teman perhatikan, bukankah hari ini juga termasuk posisinya adalah toyib, candle toyib yang muncul. Nah, kita kapan bisa tahunya? Tidak ada yang pernah tahu segway-nya sepanjang apa, bisa panjangnya segini lah. Setiap momentum yang kita baca, setiap hari itu saya membaca momentum ini. Apakah ini sudah waktunya? Belum. Apakah ini sudah waktunya? Belum lah. Menunggu itu perlu sebuah kesabaran. Itu yang saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini, adalah menunggu momentum itu. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 9 dan tanggal 21 di sini November,
Sebenarnya kalau teman-teman beli di BTC, saya sudah share tentang ini, saya fokus di BTC, 90% di BTC, karena apa? Dia yang paling tidak terkoreksi secara dalam. Jadi kalau yang belinya sudah di sini, sebenarnya sudah tidak galau lagi. Jadi yang harus dilakukan apa? Diem aja, saya enggak di sini, saya juga enggak entry lagi. Saya diemin dulu, saya cuma nunggu momentum ini terjadi. Kapan waktunya saya tidak tahu waktunya kapan, tapi saya tuh menunggu setiap momentum, setiap hari, time frame 1 hari aja. Time frame 1 hari, oh belum. Tutupan candle besok pagi jam 7, oh belum lagi. Sampai dia muncul serentak. Kalau sudah munculnya serentak, lah itu altcoin session bisa terjadi. Kenapa tandanya seperti itu? Karena di masa lalu riwayatnya juga seperti itu. Jadi kita sudah dikasih sebuah riwayat di masa lalu di tanggal 21 Juli 21 itu serentak. Di sini serentak. Nih seperti ini. Candlenya candle bullish. Jadi lebih baik saya bahas ini aja ya teman-teman, biar ingatan kita ini menjadi lebih baik. Poinnya ini di sini gitu loh. Poinnya itu kalau teman-teman pengen tahu kapan atau momentumnya, ya ini aja yang gue cari. Kapan waktunya saya juga tidak tahu waktunya kapan. Tapi kalau candle ini muncul secara serentak, teman-teman sudah dapat sinyal. Loh, Om kalau sudah panjang 1 hari, enggak apa-apa. Kamu tidak ada yang terlambat. Kalau time frame 1 harinya muncul balok 1 hari itu tidak ada yang terlambat. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman ini naiknya bisa maraton. Ini satu kali adalah apa? Pada tanggal 21 terjadinya serentak ya, 21 Juli 21. Bisa dilihat di komputer teman-teman semua. Saya tidak menjawab yang pertanyaan dulu ya, lebih baik saya fokuskan kepada bagaimana melihat momentum bullish di time frame 1 harinya. Terus bagaimana, apakah cuman pada tanggal 2021 tidak bisa buat acuan? Ayo kita tarik kembali ke 2018. Itu adalah 2 tahun sebelum posisi halving. Jadi 2020 adalah halvingnya, 2018 itu adalah sama persis dengan 2 tahun sebelum halving ke depan. Halving ke depan itu 2024. Jadi kita tariknya itu adalah riwayat 2 tahun sebelumnya. Gitu ya. Apakah sama juga posisinya 2 tahun sebelumnya itu riwayatnya kenaikan itu mirip enggak? Yuk kita bedah ya. Jadi kalau kondisinya yang di sini teman-teman, ini yang 2018 itu kan kenaikannya di pertengahan Desember, cuman di tengah. Tapi ternyata kalau di 2018 ternyata ada sideways panjang di sini. Sampai tanggal berapa? Sampai posisinya itu di Februari, dan munculnya juga ditandai oleh candle bullish. Setelah candle ini muncul, dia terjadi yang namanya maraton. Nih. Jadi candle bullish ini sangat penting teman-teman. Ayo kita coba lihat apakah itu tadi pada tanggal berapa ya candle bullishnya ya. 8 Februari. Apakah 8 Februari itu juga terjadi pada ETH? Coba ya saya sendiri kayak gini nih, saya enggak mempelajari dulu loh. Bener. Murni saya itu wis sangger buka laptop wis enggak usah dipelajarinan barang gitu ya. Jadi loh, ini 8 Februari. Ini terlihat teman-teman ya. Ini satu kondisi saya benar-benar murni ini. Saya baru buka loh. Serius saya. Yang 2018 ini apakah
sama di dua, ternyata ketika dia di sini ini terjadinya masih ada posisi sideways-nya dia sampai candle bullish-nya rata ini berarti. Ya coba kita lihat ya BNB-nya apakah sama ya. Yuk, penasaran aku. Apakah tanggal 8 Februari itu juga memiliki momentum yang sama posisi BNB mana BNB? Ya di BNB. Oh BNB masih baru enggak ada ini. Ada enggak? 2019 BNB belum ya? Belum ada, BNB belum ada. BNB belum ada riwayatnya. Berarti yang sudah ada BTC sama ETH. Jadi posisinya yang sudah ada BTC sama ETH yang bisa memberikan kita sebuah sinyal ini candle bullish nih muncul ya. Setelah candle bullish itu muncul pada tanggal yang sama BTC dan ETH dia mengalami yang namanya bull run. Bull runnya full enggak, setengah tahun. Karena yang 2 tahun sebelum halving itu dia dinaikkan setengah tahun, terus diturunkan setengah tahun, terus dikasih nafas 2 bulan, dikasih penurunan 1 bulan. Gitu. Jadi tahun depan itu kenaikannya kapan? Kenaikannya kalau secara riwayat harusnya Desember ini sudah oke untuk harga, bisa dicicil harusnya. Nanti sampai penaikannya sampai kapan? Kalau secara riwayat 2018 dan 2019 dia akan mengalami momentum kenaikan kemungkinan sampai bulan Juni atau Mei itulah, wajar Mei gitu ya. Kalau secara riwayat gitu ya teman-teman, secara riwayat itu seperti itu. Ini 2018 ke 2019, ini Desember ya. Sebenarnya dari sini kan dia naik turun lagi sideways lah. Posisi saat ini sedang di mana? Saat ini kalau teman-teman lihat kita itu sedang momentumnya bisa jadi sudah di sini. Bisa jadi sudah di sini. Jadi secara tanggal tidak tepat, tapi secara momentum sudah di sini kemungkinan loh. Jadi tidak lama. Menurut saya mungkin tanggal 2 lah. Nanti teman-teman moga-moga pandang besok ini ya. Tidak lama lagi menurut saya akan terjadi yang namanya candle bullish muncul. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya ya. Tunggu aja kalau teman-teman sudah melihat candle seperti ini terjadi serentak. Nah di situ baru teman-teman bisa cicil untuk altcoin. Kalau untuk saat ini lebih baik di BTC aja. Sideways ya enggak apa-apa, enggak berat. Gitu ya. Menurut saya gitu. Jadi enggak bingung. Karena kalau yang lain masih didorong-dorong gini ke bawah, bingung nanti takutnya psikismu yang wah ini jangan-jangan kedan sampai bawah lagi, karena kan kedalamannya kita tidak ngerti. Kalau lihat di market diginiin itu BTC, ETH, sideways naik turun, yang semua koin didorong lebih dalam lagi, Itu yang sinyal yang kita amati seperti itu dalam waktu 2 minggu ini. Jadi pergerakannya untuk altcoin sebaiknya jangan frontal. Sebelum apa? Sebelum teman-teman melihat ini, minimal tidak menguras energimu gitu loh, menurut saya gitu. Karena sebenarnya ada sinyalnya. Kalau secara riwayat ada sinyalnya. Sinyalnya apa? Candle bullish. Candle bullish itu apa? Candle bullish itu adalah baloknya merah terus disambut besoknya full panjang sampai tutupan candle, sampai close candle ya jam 7 paginya. Itu pakainya time frame 1 hari kita. Itu 2 sampai 3 kali bahkan 5 kali lipat dari balok ini. Balok sebelahnya merah ini. Lah hari ini
setiap hari sebenarnya memiliki potensi itu karena sudah posisinya di bawah MA7-nya. Bukankah ini juga toyib? Tak hapus dulu. Ya. Ini posisinya kemarin itu sudah polanya toyib, ya. Ini membentuk semua, cuman kan kita belum ngerti bullish-nya di mana ini. Masih sideways, ditungguin aja lah. Gitu ya. Apa dia mau didorong lebih dalam lagi ke bawah dulu, satu ekor panjang terus baru di candle bullish muncul. Tapi menurut saya lihat ini seperti ini sebenarnya juga dia tidak mau turun dari ini. Kalau ETH ya, kalau ETH dia tidak mau turun di area 150-nya. Seperti di sini sudah sinyal bullishnya ini menahan ini mungkin. Dan BTC sama sebetulnya. BTC itu tidak kemana-mana teman-teman. Tapi kalau teman-teman menilik ke altcoin, ya remek. Koin-koin seperti Cardano, SRP, Sandbox, semua aja dihantam semua itu. Dorong ke bawah semua. Tapi sebenarnya dia tidak masuk ke dalam ring ini. 250-nya itu tidak jebol betulnya. Lah apakah besok atau beberapa hari ke depan muncul candle bullish ini? Bisa. Tunggu aja. Jadi tidak usah masuk bingung nanti, karena market seperti ini buat saya secara pribadi aja bingung. Karena apa? Sebenarnya institusi sedang berhenti karena ini masa liburan. Jadi menurutku memang ini dipergunakan untuk bandar-bandar yang kelasnya menengah. Untuk apa? Dapat margin. Di tengah liburan ya udah kelihatan sekali, terlihat tidak ada volume sebetulnya. Volumenya ringan, tapi kondisi marketnya tidak menentu, tidak stabil. Jadi orang seperti galau gitu loh. Nah, menghadapi market seperti ini apa yang saya lakukan? Diem, tidak apa-apain. Karena saya sendiri sudah ada di sini. $15.850. Jadi ring ini saya sudah tenang secara psikis, di sini saya sudah tenang. Kan saya juga sudah take profit margin. Kalau teman-teman yang ikutin dari tanggal 9 November ini, saya sudah take profit margin di sini TPM saya. Ya. Jadi apakah bingung? Tidak bingung. Market seperti ini saya tidak bingung, saya cuma nunggu aja candle-candle setiap hari ini munculnya candle ini terjadi. Kapan waktunya? Jujur saya tidak tahu teman-teman. Saya cuma menunggu setiap frame satu hari, setiap jam 7 nanti saya lihat lagi tutupan candlenya seperti apa, close candlenya apa, sudah membentuk apa belum. Itu cara saya melihat market. Jadi tidak bingung, tidak galau. Yang untuk altcoin tandanya ini. Teman-teman jangan melihat nanti gini, wah sudah ekor sudah panjang segitu satu hari. Tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat. Lebih baik teman-teman tahu candlenya bullishnya serentak. Ketinggalan satu hari itu bukan ketinggalan, tapi kita sedang tidak menghabiskan waktu kita. Untuk apa? Untuk melihat candle naik turun galau gitu. Malah lebih baik saat ini fokus saja di BTC sama ETH. Kalau saya gitu. Karena begitu muncul itu candle bullish baru masuk deng gitu. Wis enak gitu. Waktumu udah habis, tenang, lebih tepat gitu sasarannya. Konfirmasi bulltrap bukan om. Gini. Benar. Nah, ulangin ya. Kalau untuk market saat ini, apakah ke bawah 15.500? Menurut saya tidak. Kalau dia mau turun di bawah 15.500, malah yang terjadi seperti yang kita sudah sering bahas. Sebenarnya di tanggal 9 saya sudah membahas ini adalah polanya adalah W. Ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya dari tanggal 9.
Itu saya konsisten membahas tentang W ini belum terjadi loh. Ya, ini belum terjadi. Nah, bagaimana saya bisa melihat market ini seperti itu? Bukan saya tuh menganalisa, tapi membedah secara riwayat sebetulnya. Karena apa? Dasarnya itu sebetulnya di sini, teman-teman. Jadi kalau seandainya posisi ada Thoyib di sini ya, Bang Thoyib, itu dia kalau tidak kuat tuh ada di atas MA25. Ini napasnya dari penurunan. Jadi kita tarik napasnya dengan cara apa? Candle Bang Thoyib itu. Itu kalau posisinya downtrend ya. Ini posisinya adalah downtrend. Tapi kondisi saat ini itu bukan downtrend, posisinya dia datar. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini posisinya itu datar, bukan yang curam seperti ini. Jadi kalau kondisinya, menurut saya kalau kondisinya saat ini bisa ke 13.000, bagaimana caranya? Kemungkinan malah trap di sini. Ini yang lebih masuk akal di sini. Kalau dia tidak kuat di sini, trap di sini, dia akan turun di 13.000 sangat mungkin, bahkan 10.000 sangat mungkin. Ini mengulang sebetulnya kalau teman-teman perhatikan secara detail, dia itu mengulang di sini nih ringnya. Ringnya ini persis ini di sini. Jadi kalau saat ini penurunan di bawah 15.500 itu sangat kecil terjadinya. Loh, kenapa bisa 13.000? Jadi posisi di sini ini sebelum dia trap di sini ya teman-teman, ini adalah kondisinya 18.100 di bawah ini. Terus pola W membentuk sebuah potensi untuk dari fase, jadi gini, ini downtrend, ini uptrend. Dua kutub ini dipisahkan oleh golden ratio MA99 benang warna oranye. Setiap momentum, ketika di sini momentum terjadi di sini dan dia terjadi pertarungan market dan dia tidak kuat, itu yang seringkali kita bahas dengan kata-kata bull trap. Ketika bull trap terjadi, itu dia turun di bawah level ini 2.500 di sini ringnya. 18.100 dari harga bawah ini menuju ke 15.500. Jadi kalau umpamanya dia terjadi lagi di zona ini, dia akan penurunan di 13.000 lebih realistis kalau di atas golden ratio. Karena di sini sebetulnya momentum kokangan. Jadi momentum kokangan di W ini atau double bottomnya itu adalah di area sebetulnya yang tepat itu harusnya 16.000. Jadi kalau dia nanti naik di sini, lah yang hati-hati malah posisi di sini teman-teman. Apakah dia bull trap kembali atau tidak? Kalau dia bull trap kembali, ada potensi dia sampai 13.000 bahkan 10.000. Thoyib apaan om? Lihat di YouTube saya menjelaskan nanti satu-satu panjang. Lihat di YouTube saya Iwan Crypto, cari aja di yang 15 menit maupun 9 menit. Itu penjelasan tentang candle Thoyib itu adalah lantai dari pisau jatuh. Kalau teman-teman ya saya jelasin sekalian aja. Jadi kalau teman-teman, kenapa saya pakainya panduannya adalah candle Bang Thoyib. Kalau teman-teman melihat dari yang tanggal 9 dari kita live ini ya, tanggal 9 di sini, ini kita pembelian kan di Thoyib ini ya, di ring-ring ini. Thoyib itu apa? Thoyib itu adalah bagaimana kita melihat pisau jatuh itu. Jadi gini, seringkali kan kita dapat ilustrasi gini. Pisau jatuh, jangan kita tadahkan tangan kita, nanti terluka atau sobek. Itu ilustrasi yang bagus, peribahasa yang bagus
Saya tidak menyalahkan dari peribahasa itu. Tapi saya mau menambahi dari peribahasa itu. Pisau jatuh, memang kita tidak boleh menadahkan tangan kita. Tapi tunggu sampai pisau itu jatuh di lantai, pungut pisau itu. Nah, yang jadi masalahnya adalah di mana letak lantai itu. Jadi dasar dari penurunan itu tandanya apa? Setelah saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini, saya mendapati tanda yang sama. Di level yang sama, posisi downtrend, teman-teman akan dikonfirmasi dengan yang namanya candle Bang Thoyib. Kenapa candle Bang Thoyib? Candle Bang Thoyib itu adalah candle yang memisahkan atau meloncat dari 3 benang dalam posisi time frame 1 hari. Jadi posisinya seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3 benang, baloknya meloncat. Di titik ekstrimnya inilah saya beli. Tidak banyak orang suka dengan pembelian saya. Karena ini, candle ini muncul, itu dasarnya adalah satu, berita FAD atau berita buruk yang sangat hiper. Dan kedua adalah panic sell yang hiper. Karena reaksi dari market, posisinya adalah berita FAD yang hiper. Terjadi yang namanya panic sell yang hiper, muncullah candle-candle ini. Yang teman-teman harus cari adalah posisinya sudah lebar-lebar ya. Dan kalau bisa cari yang sejajar seperti ini. Biasanya dia akan mempertahankan, harga di bawah ini akan mempertahankan dalam level minimal 1 bulan. Dasarnya apa Om? Dasarnya dari downtrend. Nih ya, teman-teman kalau pengen tahu apakah betul toh ini candle-candle Thoyib ini bisa mempertahankan sampai 1 bulan. Ini yang saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini, teman-teman. Dan itu tandanya sama semua Thoyib, teman-teman. Ya, kalau menyebutnya apa ya itu ya. Cuman saya kan menyebutnya seperti ini biar dia itu kalau secara dunia analisis ya mesti ada. Kenapa ndak mengukur pakai belajar supaya saya kayaknya lebih mudah? Enggak, saya lebih mudah ini. Saya lebih mudah ini. Jadi ini ya. Jadi saya lebih baik menjelaskan yang sesuai kapasitas saya. Jangan sampai akhirnya gini. Ome kenapa ndak membahas seperti yang saya harapkan? Ya oke enggak rom dewi. Gitu loh. Itu jauh lebih fair gitu loh. Karena apa? Saya menjelaskan kan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya pelajari. Itu lebih natural gitu loh. Nangkap ya. Tapi yang sudah biasa di sini menurut saya sudah tahu lah. Gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Tapi kalau yang ringnya seperti ini di bawah ini ya 3 benangnya ini posisinya di pinggir gini. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan candle Thoyib ini ya jangan. Saya sarankan lebih cenderung ke yang lebar-lebar seperti ini. Ini lebih aman. Jadi ketika candle ini muncul, ini namanya candle Bang Thoyib. Dia meloncat dari 3 benangnya. Posisi 3 benangnya itu lebar-lebar. Nanti Thoyib itu akan kembali ke rumah. Rumahnya Thoyib mana sih? Rumahnya Thoyib adalah golden ratio. Itu cara saya mendapatkan take profit saya dengan cara menunggu level penurunan di lantai paling bawah. Caranya bagaimana menunggu lantai bawahnya? Itu adalah candle Thoyib setelah itu meloncat di time frame 1 hari pakai MA7, MA25, MA99.
Dan di level itulah posisi penurunan ini merah, posisi merah ya teman-teman. Kalau yang sudah biasa di sini sudah tahu gitu ya. Jadi level merah ini tidak mudah, tidak semua orang tuh berani beli. Saya sudah ngalami semua yang di sini ya teman-teman, yang di room ini sebelum di sini saya dihujat bicara soal ini. Beneran, saya ngomong terus terang. Kalau yang tahu awal pertama kali saya buka room ini, iki apa repretan kok cah cilik, kok cah TK gitu. Tapi kalau yang sudah tahu, itu pertama kali kita bahas di sini. Ini orang pada ndak mungkin om, omonganmu ngawur, penyesatan. Beneran, saya ngomong serius. Dan itu naik. Dan kita take profit margin di sini. Padahal ini sinyal teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, sampai level ini pun sebetulnya penurunan yang terlalu drastis jarang. Jadi bagaimana saya mendapatkan harga-harga murah dengan Toyib ini, itu yang saya pelajari gitu. Nah ya Bang Aldi, kue kan pinter buka forum, undangan yang gini promosino ndak apa-apa gitu loh, sesuai dengan keilmuanmu. Loh enak toh, malah saya punya room tak persilahkan kamu promosi gitu loh. Jadi jangan menggiring sesuai keilmuanmu di room orang, itu konyol gitu loh. Itu ya, tolong ya Mas, apa itu, Mas Aldi ya, gue promosinya udah apa-apa, malan tak kasih ruang lu enak toh, apik toh aku. Iki apa meneh, tamak bisa membunuhmu, iki apa? Saya pakainya MA. MA-nya MA7, MA25, MA99. Ora ngene-ngene iki to. Kowe apik tak bisuke, percuma. Yang meh iki suruh itu gitu loh. Jadi kadang enggak itu ya teman-teman ya. Saya sudah sering kalau maksudnya di live ini orang berharap seperti harapannya mereka. Lah harapannya ya ndak bisa tau aku ilmu ini aku mbok ngajari pembodohan nanti. Gitu loh. Wong ora ilmu aku dikon jelasi kan ya salah gitu. Saya mainnya di spot ya, bukan futur. Saya tidak futur sama sekali. Saya tidak futur sama sekali, gitu ya. Saya anti futur, malahan, ya. Trading forex sama Nasdaq juga enggak? Enggak. Saya kalau Nasdaq itu cuman untuk membaca market. Biasanya kalau Nasdaqnya hijau terjadi pergerakan. Tapi secara itu enggak. Saya enggak itu di Nasdaq. Gimana Mas prediksi BTC? Prediksi BTC lihat aja, pantau aja ya. Yang paling terpenting teman-teman carilah candle bullish. Kapan saya tidak tahu, apakah dia munculnya nanti di
dia menyentuh dulu di area 16.000. Kalau saya ditanya, saya itu cuman beli posisinya di sini sama di sini. Ini adalah toyib. Saya beli di 15.700. Itu ada di video YouTube saya dari tanggal 9 ini ya. Kalau teman-teman lihat, ini posisi merah semua loh. Merah semua kita sudah bahas di sini. Ini posisi belum hijau ya. Ini merah di sini ya. Itu lihat aja di tanggal 9 November video YouTube Iwan Crypto itu kita sudah bahas ini. Pola yang akan terjadi apa? W. Ini sebenarnya pola yang akan terjadi W. Dan saya beli di area ini teman-teman. 15.700 sama 16.000 saya tambah di sini. Posisinya gandeng jadi 15.850. Saya sudah take profit margin di sini. TPM, saya kirain cuman di level ini dia naik terus turun lagi di sini, ternyata lebih tinggi, didorong lebih tinggi. Kita sempat, tapi tidak apa-apa. Apakah saya ketonda gitu ya? Kalau saya sudah take profit margin ya saya nikmati gitu. Jadi yang modal di sini tidak saya jual. Contoh bagaimana untuk mengolah kondisi market seperti ini. Yang saya lakukan adalah seperti ini teman-teman. Ini umpamanya ya $1.000 di sini terjadi kenaikan di ini 12%. Di sini ada margin $120. Yang kita jual $120. Tujuannya untuk apa? Psikismu di sini terjaga. Jadi kalau teman-teman tanya, saya tuh tidak bingung sudah di sini nih. Dia mau naik mau turun, saya tuh belum rugi. Gitu ya. Bagaimana melihat market seperti ini? Di tengah kegalauan seperti ini nanti saya akan pasang jaring. Kalaupun terjadi jebol di 15.000 sampai 13.000 pun saya sudah pasang jaring. Dan take profit margin saya akan belikan kalau levelnya 15.500 tersentuh kembali. Kalau selain 15.500 tersentuh kembali, saya tidak akan entry beli lagi. Kenapa gitu? Karena saya punya barang di sini. Buat apa saya punya barang di sini? Saya beli barang di sini. Namanya saya nyari penyakit. Sudah tahu dapat murah, tapi kok ditambah muatan lebih tinggi. Berarti pengen harga saya lebih tinggi. Itu buat saya kerugian gitu. Gitu ya teman-teman. Di sini bukan futur, ya maaf. Jadi saya tidak tahu. Itu stop loss posisinya kuwi apa ora to? Posisinya futur apa spot to kuwi? Spot. Thank you Bang Calvin. Jadi apakah ya ini Bang Calvin itu ya sama ya, belimu di bawah-bawah ini ya Bang Calvin ya. Bang Calvin itu sudah sering di sini. Jadi dia kurang lebih areanya ini harusnya posisinya. Sama Bang Arci ya. Harusnya posisinya di sini. Jadi apa yang kita tunggu saat ini? Tunggu aja, saya sendiri ya tidak tahu teman-teman. Kalau mau tanyai kapan tepatnya, menurut saya tidak ada orang yang sangat tahu ini bakal muncul kapan gitu. Menurut saya juga semua pengamat akan bingung dengan market seperti ini. Cuman minimal apa yang harus kita amati dalam beberapa hari ke depan yang membuat kita ngerti kapan toh sinyalnya bullish itu terjadi. Sinyalnya bullish terjadi kalau seandainya besok terjadinya hijau di sini panjang 2 kali sampai 3 kali lipat secara serentak, itu adalah sinyal buat teman-teman untuk masuk entry untuk yang altcoin. Tapi kalau belum terjadi ini, menurut saya diem away. Percuma, waktumu nanti didorong lagi. Nanti posisi BTC-nya masih naik turun didorong lagi. Altcoin yang lain akan terdorong lebih dalam. Karena kita sudah bahas ini sebenarnya dalam waktu 10 hari kemarin, bahwa BTC dan ETH terjadi sideways, tapi altcoin seperti kalau terjadi penurunan didorong lebih dalam lagi. Dan itu terjadi. Kalau teman-teman perhatikan dari SRP ada, semua terjadinya seperti itu. Kalau teman-teman amati,
Ya nunggunya kapan? Nunggunya kalau besok terjadi ini serentak. Ini momentum menurut saya. Saya tidak tahu apakah besok terjadi candle hijau seperti ini atau enggak. Iya, tinggal tinggal jaring. Nah, itu ya. Lebih baik BTC saat ini fokus saja di BTC. Menurut saya itu jauh lebih aman. Karena kita ini yang dari tanggal 9 ini sudah semua dibahas di sini, fokusnya ke BTC. Dan kita tidak beli barang loh ini di sini loh. Tidak beli barang. Belinya cuma di sini sama di sini. Jadi sebenarnya ilmu toyib ini teman-teman tidak setiap hari beli. Teman-teman cuma beli kalau momentumnya. Ini tak hapus dulu lagi ya. Kalau teman-teman belinya kapan? Belinya sebenarnya candle toyib itu muncul. Nih. Ini paling matang ini. Kalau sudah lebar-lebar seperti ini sejajar, posisinya lurus gini. Kalau ini kan ada miring. Jadi teman-teman yang belum biasa nanti takutnya salah memprediksi. Nah, lebih baik cari yang model seperti ini. Itu jauh lebih aman. Ini akan mempertahankan dalam waktu cukup panjang. Ini bisa terjadi. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini tidak waktu sebentar semua. Candle toyib ini muncul, dia dipertahankan dalam ini walaupun downtrend parah loh ini downtrend parah aja dia bisa bertahan 1 bulan minimal, apalagi yang posisinya saat ini adalah crypto winter sejajar. Sebetulnya teman-teman kalau melihat ini marketnya kemana? Marketnya itu ringnya memang didorong ke bawah tapi posisinya flat sebetulnya, posisinya itu flat sebetulnya. Ini ringnya kalau yang di sini sampai sini. Ini posisinya flat. Ini winternya ini. Nah, kita belum tahu winternya sampai sejauh apa. Kalau menurut dari riwayatnya posisi 2018, winternya lumayan panjang loh. Tapi di dalam winter itu ada cekungan. Nah, saat ini kita ada di dalam zona cekungan itu. Dan kita posisinya sekarang di mana? Kita itu sudah tidak dalam harusnya. Kita di sini saat ini. Sebelum terjadi apakah besok itu dia bisa ya area-area inilah. Karena sudah di atas MA25-nya kita sudah melewati. Turun kita sudah melewati, terjadi lengkuan kita sudah melewati. Berarti kan tidak lama sebenarnya candle bullish ini muncul. Kalau teman-teman perhatikan di sini, momentumnya sama. Itu bulan Desember juga, posisinya kita di dalam palung ini kayak gini. Dan ini sideways bentar, kemungkinan besar dia akan seperti ini. Harusnya loh ya. Moga-moga aja sukses. Kalau ini dia bisa breakout, menurut saya sampai Mei bisa terjadi, bisa. Menurut saya masih bisa sampai Mei. Malah nanti penurunan yang menurut 10.000 itu bisa terjadi kapan? Terjadinya nanti posisinya Desember 2023. Kalau lihat di riwayat loh. Kalau lihat di riwayat nanti akan terjadinya malah Desember 2023. Nanti di sini loh levelnya dibanting nih. Ini setengah tahunnya nanti. Ini dikasih napas. Kalau teman-teman lihat riwayatnya, ini 2 tahun sebelum halving ya, sama dengan posisi saat ini. Itu adalah dikasih napas sampai Juni, dihantam kembali itu sampai Desember. Sampai Maretnya sebelum halving. Ini halving 2020. Itu dalam. Itu yang namanya ditampi semua koin yang tidak prospek, enggak benar-benar tangguh, hilang. Itu nanti tahun ingat-ingat 2024 pada Maret awal itu sudah kencang sekali ya. Itu nanti finalnya nanti di Maret 2024. Itu sekitar tanggal 20-an. Itu halvingnya BTC ya. Itu
Nanti kalau yang dari sini Juni ini sudah benar-benar habis-habisan. Kalau teman-teman sambungkan kembali oleh prediksi Bu Sri Mulyani, kalau teman-teman masih ingat 8 bulan dari saat ini, itu pada saat itu dia bicara Oktober atau enggak November. Itu berarti momentumnya kapan? Q2. Q2 itu kapan? Juni. Ya, sinyalnya di situ. Jadi malah saya melihatnya ini akan dikasih napas dulu. Nah, reaksi marketnya sampai sejauh apa saya tidak tahu. Nanti dibantainya itu Februari 2024. Posisi dari Juni sampai Maret 2024. Tapi di Desember kalau teman-teman lihat, di Desember kita dikasih napas, selalu dikasih napas. Nih, 2019 Desember kita dikasih napas sampai Februari, walaupun setelahnya kita dibantai kembali ini di sini. Riwayatnya seperti itu, kenyataannya seperti itu, teman-teman. Jadi ini saya bukan analisis saya ya, saya ulangin kembali, saya cuma membedakan data yang pernah ada. Jadi minimal ini menjadi satu gambaran. Saya tidak tahu apakah ini bisa terulang kembali, tapi minimal ini menjadi catatan penting buat teman-teman. Kenyataannya seperti ini. 2 tahun sebelum halving itu adalah bulan Desember ini. Kita bacanya juga sama, bulan Desember 2018. Apa yang terjadi di bulan Desember 2018 ini yang terjadi. Dari harga Desember dia naik sampai Juni 2019, terus dibanting di Desember, dinaikkan di Februari sedikit, banting lagi sebelum halvingnya. Itu yang terjadi. Jadi riwayat ini apakah terulang kembali atau tidak saya tidak tahu. Tapi minimal catatan ini menjadi sangat penting untuk teman-teman bisa minimal jadi gambaran dari kegalauan teman-teman. Kalau saya ditanya secara pribadi, apakah harga 15.500 adalah terendah? Untuk saat ini saya mengiyakan. Tapi ada tapinya ya teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman pasang jaring juga di 13, 14, 12, 15 itu. Pasang jaring aja. Itu lebih aman. Kalaupun terjadinya bukan di sini, bukan di W ini menurut saya. Jadi terjadinya di mana? Terjadinya nanti di sini. Kalau nanti umpamanya terjadi bull trap ya, itu terjadinya tidak di area ini turun gitu enggak, malah di sini. Ini yang menjadi catatan penting. Seperti area ini. Dan di sini 1800, di sini 15.500. Kalau dia trap kembali, area yang akan dituju adalah 13.000. Itu seperti yang orang-orang harapkan. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya, kalau dia terbang ya tidak terjadi itu berarti. Kalau ini habis ini terbang langsung kan tidak terjadi. Berarti 13-nya cuman harapan. Ya, belum tahu apakah itu akan nyentuh 13.000 atau tidak, siapa yang tahu? Tidak ada. Ya, itu menjadi sudut pandang aja, biar teman-teman tetap biar minimal gambaran secara apa yang saya lihat secara market itu yang saya amati seperti itu. You are sure. Aku ora ngerti basa Inggris. Omongan gua nggak bakal balik ATH pas halving 2024. Ya kalau itu nantilah, masih Belanda masih jauh, sulit dicerna, ora usah dicerna, berarti alame beda. Ya, sing ora iso dicerna, alame beda, salah kamar.
Udah ini. Oh ya udah, itu sekarang udah diamin dulu aja. Mungkin juga tidak tertembus. Ya. Jadi kalau nanti dia ndak trap, ini ndak tertembus. Ndak bull trap ini ndak tertembus menurut saya. Karena kalau teman-teman perhatikan itu ini ada di video TikTok saya ya. Saya akan bukain deh. Ini kalau teman-teman tak jelasin secara itu ya. Secara dasarnya kenapa 76% itu menjadi penting sekali. Kalau teman-teman perhatikan ya di sini nih. Nih ya. Ini tak bahas ya teman-teman. Jadi kelihatan enggak teman-teman? Di sini ini adalah 88%. Ini ya. Di sini ini terjadi 4 tahun. Perbedaan 4 tahun itu 80%. Dari 88% ke 80% itu adalah 8%. Terus 4 tahun kemudian tidak penurunan 8%. Tapi 80% dia terjadi penurunannya lebih tinggi dari 80%. 84%. Terus yang saat ini sudah 76%. Ini memang kalau yang ini cocok logi ya. Bisa tidak usah digubris ya boleh. Tapi kalau ini menurut saya bisa mengulang, bisa. Ada potensinya itu, ada. 15.500 adalah 76%. Kebetulan enggak kalau 84%. Terus ini 76%, perbedaan 8%. Bukankah itu sama dari 88% ke 80%? Itu adalah 8% di sini. Di sini juga mengulang 8%. Ya bisa aja. Gitu ya. Jadi di situ yang membuat saya sedikit melihat ada harapan. Untuk 76% ini angka penurunan yang maksimal bisa jadi untuk saat ini loh, untuk 2022 ini mungkin bisa terjadi seperti itu. Lah, entah nanti sebelum 2024, sebelum halving dia bantai lagi di 10.000, itu bisa. Jadi ya. Jadi ini cuma cocok logi, boleh mbok percaya, boleh tidak. Tapi itu yang terbaca seperti itu, minimal juga bisa menjadi catatan. Tapi yang paling aman gimana? Yang paling aman menurut saya ya kemarin yang sudah beli di Toyib ya 15.500 sampai 16.000, diemin aja. Nanti pasang jaring aja 15.000, 14.000, 13.000, 12.000. Untuk apa? Kalau teman-teman pasang jaringnya di situ, teman-teman tinggal tidur enak. Gitu loh. Kalaupun terjadi pantulan, sebetulnya tidak akan lama. Kalau teman-teman pengen tahu dropnya yang sudah tinggal sisa terakhir itu terjadinya seperti apa, ini kita bahas. Itu akan terjadi tidak lebih dari 1 bulan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini down yang sebelum halving itu terjadi cuman pada tanggal nih ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tidak pakai uang panas, tidak pakai uang pinjol, tidak usah takut. Malahan, kenapa? Ya cicil beli, santai aja. Gitu. 15.500 kemarin sudah dapat itu ya Cikarang ya. Terus bagaimana cara mengamankan asetnya? Ya dipasang jaring di 15.000, 14.000, 13.000, 12.000. Karena ini penurunannya tanggal 6 Maret, ini tanggal 6 berapa? Tanggal 7 Maret sampai berakhirnya 12 Maret, cuma 5 hari. Kalau uangmu adem ngapain takut? Dia naik kembali di sini area, taruh aja di sini ya. Kalau DCA-mu dari sini, di DCA di sini, di DCA di sini, di DCA di sini, di DCA di sini, hargamu gandeng di sini, posisi 1 bulan ini sudah tidak rugi.
secara sistem ilmu matematika sudah tidak rugi. Gitu ya. Jadi caranya gitu. Jangan takut hadapi ini dengan apa? Money management. Jangan takut. Teman-teman lihat harga di bawah seperti ini mungkin 4 tahun ke depan aja susah menurut saya. Kalaupun terjadi penurunan sudah tidak banyak soalnya. Khususnya untuk BTC loh ya, yang kita bahas ini BTC loh ya. 13.000 pun penurunannya kan tinggal berapa? 20%. Tidak ada. Nah. DC aja setiap 7% beli, turun lagi 7% beli lagi, turun lagi beli lagi. Berbagi infonya mantap ya, semoga bermanfaat ya. Iya, malah kadang bingungnya gitu ya. Jadi makanya gini loh, lah makanya kan room ini dibuka minimal gini loh, teman-teman itu melihat market dengan lebih detail. Sebenarnya riwayat itu sudah ada teman-teman. Kalau teman-teman mau buka di komputernya teman-teman, itu mau pelajari setiap riwayat. Nanti kalau riwayatnya sudah teman-teman pelajari secara detail, jadi kalau tanya ini bisa ndak om beli saat ini nanti untuk 4 tahun, ya bisa, tapi kenyataan yang terjadi itu setengah tahun naik, setengah tahun turun, setelah itu baru naik. Jadi di kripto itu teman-teman jangan berharap kenaikan bisa bertahun-tahun kayak saham, itu mimpi ya. Jadi kalau ternyata kenyataannya yang di kripto itu kenaikan cuma setahun, itu posisi halving. Halvingnya kapan? Pada saat itu 2020. Kenaikannya cuma 2023. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah kenaikannya ya, 2023, 2020, 2021 April. Ini Maret, 9 Maret sampai 17 April. Jadi setahun lebih sebulan. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi jangan yang nanti saya mau simpen 4 tahun. Lah 4 tahun sedang turun meneh. Gitu loh. Makanya teman-teman harus tahu riwayatnya. Jadi kalau menabung, berinvestasi, ya sudah berani basah, jeguro sisan. Gitu. Jangan sampai nanti pengennya gini, saya diemin aja tapi saya tidak pengen ilmunya. Itu salah kaprah di situ. Bener ya. Jadi investasi ini ilustrasi saya gini. Investasi itu seperti kita punya celengan. Uang kita masukkan, kalau tanpa ilmu itu seperti celengan bocor. Ini turun sia-sia. Jadi kalau teman-teman berharap berinvestasi di dunia kripto, saham, emas sekalipun yang digital, teman-teman harus belajar. Tanpa ilmu, sia-sia. Ini kamu akan habis. Lebih baik di dunia real. Kalau teman-teman tidak niat untuk belajar ilmunya, saran saya malah jangan berinvestasi. Wes kue dagang cinglok, dagang apa sing iso, malah itu jauh lebih baik. Karena uangmu udah habis. Tapi kalau teman-teman pengen belajar investasi, jangan bermimpi bahwa uangmu buat taruh dan mana. Itu cuman ada memelihara tuyul. Menurut saya tidak ada. Lah ini maksudnya gini loh. Biar dasarnya nanti tidak salah. Di Indonesia ini kita masih baru dalam dunia investasi. Kita dicekoi. Yang saya lihat akhirnya pembodohan. Ya, thank you Bang Kawi. Pembodohan, wis pokok mendiemno wae sampai 4 tahun sampai itu. Lah terus ilmunya apa gitu loh. Kalau turun beli itu bukan itu teman-teman. Beneran aku kasihan. Uangmu nanti habis, kamu harapanmu tinggi untuk berinvestasi biar uang keluargamu itu lebih baik.
ya harus belajar ilmunya. Minimal dasar belimu tidak salah dulu. Ya, terima kasih ya. Paham yang dimaksud ya. Jadi saya berharap investor di Indonesia ini semua take profit. Kita itu uang udah habis semua teman-teman. Kita disikat semua loh. Dengan apa? Kita baru belajar di titik ini. Ini banyak yang sangkut di sini ya. Kasihan saya jujur. Makanya napa room ini dibuka wis biyen onone cuman pemula ya ndak apa-apa. Buat saya lebih baik saya cuman bercerita tentang hal-hal yang dasar, tapi minimal mudeng. Teman-teman ndak sampai beli harga tinggi gitu loh. Itu paling. Terus siapa yang beli loh? Kan gini loh, minimal ini kan komunitas ya tidak banyak gitu ya, tapi minimal kan kacek gitu loh. Terus yang beli di atas siapa ya? Mungkin orang luar negeri, orang mana tidak tahu lah gitu. Tapi yang penting kita edukasi, kita tetap beli di harga berapa, beli di harga bawah. Lihat aja toyibnya, itu akan mempertahankan dalam waktu sebulan. Berarti titiknya ruginya kecil. Menurut saya orang yang sudah belajar toyib itu rugimu hampir kecil sekali. Kalau ini mbok pelajari dengan serius loh. Saya berharap ini bisa dipakai seumur hidup oleh teman-teman investor di Indonesia ini. Oh, caranya beli di dasar itu seperti itu. Kalau hargamu sudah mbok sentek murah, jujur teman-teman, saya tuh nggak suka beli tiap hari. Saya cuman beli kalau yang biasa di room ini ya, saya cuman beli di sini. Ini saya sharekan live loh. Waktu pembelian saya ngomong terus terang, beli di sini, BTC aja. Kalau untuk yang tipe up itu kan 10%. Dari apa? Itu margin yang saya gulung di situ. Jadi lempung balang gunung ya senang, kalau enggak ya wis lah gitu loh. Anggap aja itu sebuah apa ya, buat saya enggak masalah gitu loh. Tapi saya yakin gitu loh, enggak lama lagi juga akan ada kenaikan. Tidak ada penurunan yang sifatnya terus menerus teman-teman. Itu sifat dari market. SRP $1 ya, kalau $1 ya mbok DCA, tapi tunggu aja, nanti nunggumu DCA ini gini wis. DCA mu tandanya apa? Tandanya kalau candle bullish muncul ya, candle bullish muncul berarti kan maraton ya toh. Kalau candle bullish muncul, candle bullish itu apa? Balok merah sama sebelahnya balok hijau 5 kali lipat, minimal 2-3 kali lipat dari candle merahnya. Ini kan sudah toyib ya, merahnya sudah toyib. Ini berpotensi besok candle bullish muncul. Makanya kita perlu nunggu ini teman-teman. Apakah besok sukses ya? Bukan besok jam 7 pagi besok lebih baik merah. Saya tuh sebenarnya kalau merah tuh belum tentu orang mesti tidak seneng loh. Aku seneng karena saya menunggu itu. Kadang itu merah itu menyempurnakan dari finalnya apa yang harus dicapai untuk kokangan itu. Jadi merah itu sekarang saya tidak alergi. Saya melihat merah 2 kali itu biasa. Yang saya baca adalah habis ini apa? Potensinya apa? Itu yang paling penting teman-teman. Oh, potensinya ini bisa ini malahan ini. Lah kita kawal aja. Kalau goal ya wis masuk. Gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau besok teman-teman lihat seperti ini, tapi harus serentak ya. Saya ulangin kembali, harus serentaknya apa? Minimal teman-teman lihat juga candlenya itu muncul juga di sini
di ETH. Ini sebenarnya kalau teman-teman tak kasih hijau semua, akhirnya jadi enggak. Menurut saya akhirnya jadi enggak. Nah ini merah malah hijau. Lebih baik merah besok ya, ada itu ya. Lebih baik merah besok pagi itu yang iso abang. Ini ya. Kalau merah malah saya semangat ini. Besok pagi merah itu semangat. bukan bukan takut ya, malah semangat ya. Karena apa? Berpotensi. Moga-moga aja itu sukses ya. Besok ditunggu aja apakah itu terjadi atau tidak ya. Apalagi ini sudah tanggalnya kan tanggal 31. Mungkin biar perayaan pembukaan tahun sekalian dipasin gitu loh, gebiarnya gitu loh, tahun yang baru gitu ya. Candle BTC panjang tadi merah ya. Tenang besok. Iya gitu ya. Ini yes, pokoknya dipantau aja apakah dia masih mau pengen sideways juga ya. Kalau sideways pun menurut saya tidak jauh dari 16.000 sudah. Kalau lihat di posisinya lo ya, sebenarnya sudah enggak itu. Kalau teman-teman perhatikan di 2018 dia itu enggak turun nih, tak kayak itu ya. Ini yang saya amati ya, sebenarnya sudah enggak ada penurunan. Ini 2 tahun sebelum halving ya, yang kita baca ya. Ini Desember di sini loh. Jadi harga kemarin 15.500 itu di sini. Kita dinaikkan di MA 25 di atas ini kemarin. Habis ini sekarang sideways, kita di sini. Turun enggak. Jadi saya enggak yakin dari riwayat ini. Saya tidak yakin ada penurunan di bawah 15.500. Ini tinggal menunggu aja momentum bullishnya dan breakout. Ini yang saya lihat secara market seperti itu. Karena saya kan panduannya melalui riwayat, bukan melalui analisis saya. Kemungkinan nah itu loh, kalau naik itu bisa ke berapa ini ring yang akan terjadi. Kalau 24 mungkin lebih, kalau menurut aku lebih 28 atau 32 ya malah potensinya loh. Kalau dia ke FOMO ya bisa di tengah ini. Kalau 48 so ketinggian ya, mungkin sinilah, ini ring ini mungkin setengah tahun dibantai kembali. Untuk apa? Bersihin koin. Bisa kemungkinan malah sampai di bawah ini lebih dalam, mungkin bisa sebelum halvingnya loh, nguras bener malah bisa. Kalau ini sukses loh ya, besok itu kalau ini sukses dan tidak ada penurunan, terjadi bottom dan muncul maraton candle bullish muncul, terjadi maraton secara berbulan-bulan, nanti hati-hati di bulan Mei maupun Juni gitu. Malah kemungkinannya dia bisa diturunin sampai 10.000, malah saya percaya ini sebelum halving deh. Karena riwayatnya seperti itu betulnya. Walaupun yang di sini belum tidak lebih dalam sih dari yang level ini, tapi mendekati lah. Tidak tahu apakah bisa sampai 13.000 sing nanti pas halvingnya itu, sebelum halvingnya kita tidak tahu. Cuman saat ini kan kita bacanya lebih baik yang saat ini mau terjadi apa dulu aja. Ya, kalau lihat di resesi, kalau teman-teman masih ingat
Bu Sri Mulyani pernah punya statement 8 bulan dari sekarang, hati-hati. Kenapa dia bicara gitu? Guyon, tanpa perhitungan. Menurut saya pasti ada alasan. 8 bulan dari waktu itu dia bicara, itu adalah Q2 dalam dunia saham. Itu adalah Q2. Kalau teman-teman biasa di saham, Q2 itu adalah harga jeblok-jebloknya. Itu biasanya Juni sampai bulan 9 itu marketnya hancur. Biasanya awalnya bisa dari bulan 4. Bulan 4 sampai bulan 9 itu kalau yang resesi, kalau yang corona kemarin. Tapi kalau yang biasa-biasa, standarnya biasa-biasa, itu reaksi marketnya antara Mei sampai baru pulih biasanya Oktober. Itu market di saham seperti itu. Jadi kalau teman-teman investasi di saham, jangan beli ya Mei sampai Oktober, itu rawan. Ya belinya kalau titik mau Septemberan biasanya. Itu sudah mulai reda, sudah mulai di bawah itu biasanya. Awalnya penurunan biasanya peranya itu April, Mei lebih dalam, Juni lebih dalam gitu. Nanti sideways di Juni Juli, nanti lebih dalam lagi, dorong lagi September, biasanya seperti itu kurang lebih. Kalau lihat di market itu kurang lebih seperti itu. Karena saya dulu juga di saham, jadi saya tahu minimal ngerti-ngerti lah. Jadi kalau bicara soal resesi itu yang saya lihat secara market, teman-teman harus berhati-hatinya malah nanti di Q2 antara April itu sudah mulai terasa harusnya. Kenapa seperti itu? Ini efek teman-teman. Bu Sri Mulyani bicara itu, saya menangkapnya malah gini, dia sudah ngerti berhitung. Kalau yang namanya resesi itu semuanya kan perlu waktu. Prosesnya itu paling berat di mana? Prosesnya itu malah paling berat ketika kenaikan harga bahan baku terus tersuplai di market lebih tinggi, otomatis masyarakat atau di seluruh dunia terjadi yang namanya pengurangan pemakaian barang, otomatis semakin kecil omsetnya. Dengan seperti itu, otomatis secara pendapatan usaha mau tidak mau dia akan naik, lebih naik lagi. Semakin sedikit, siapa yang tidak mau bati, mesti semua mau margin gitu. Kalau dalam dunia produksi, semakin omsetmu kecil, lama-lama tambah berat, harga naik, mau tidak mau buat naikin, dinaikkan. Gitu. Nah nanti terjadinya resesi di situ. Resesi dampaknya karena apa? Penjualan di market menurun, sirkulasi terjadi nyendet atau bahasanya macet gitu loh. Bisa bikin tak iso dodol, percuma juga, bobor. Nah itu yang namanya efek dari resesinya sebenarnya itu. Kalau sekarang ini kita perang, delok semua itu belum ajur-ajuran tenang. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi, tergantung pemulihan dari dunia ini seperti apa. Jadi kita belum bisa ngerti dampak sebenarnya itu nanti ketika awal mungkin ya sekitar ini kan orang masih stok-stokan barang. Biasanya kalau mulai kita tata ulang kembali program untuk setahun ke depan apa. Itu kalau perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Januari kita tata pembelian apa aja, yaitu harga naik semua. Thank you Bang Calvin, harga naik semua. Otomatis kan strateginya beda, dinaikkan. Ya market terima enggak? Market enggak terima, ya terjadilah yang namanya kita curigai itu akan terjadi resesi. Otomatis dampaknya ke negara.
pendapatan negara berkurang, masyarakatnya lebih tertekan, banyak PHK terjadi. Sekarang kalau bisa buat tidak bisa jual, sing akan kena dampaknya apa? PHK. Itu sudah real pasti. Ini yang dilihat Bu Sri Mulyani itu. Gitu. Jadi nanti perannya kelihatan muncul, benar-benar muncul momoknya itu resesi itu mungkin ya antara perkiraan saya sekitar April sampai September. Nanti baru kelihatan. Benar-benar terjadi reaksi itu enggak. Kalau enggak ya berarti dunia sudah siap. Karena menurut saya dunia punya rekam jejak di tahun 1998 dan itu menjadi riwayat. Mereka belajar, manusia itu lebih pintar ketika punya riwayat. Pengalaman itu akan membuat orang lolos dalam apa? Setiap masa beratnya. Jadi menurut saya kalau dunia saat ini terjadi resesi, menurut saya juga tidak terlalu berat seperti yang belum pengalaman pada tahun 1998. Menurut saya tidak separah itu. Karena dulu tidak ada pengalaman. Sekarang punya pengalaman, beda. Punya skill mbek ora itu beda. Menurut saya gitu. Bang, dalam waktu dekat BTC bakal kemana menurut abang? Saya scalping saham lumayan bisa. Ya kalau yang scalping ya pergunakanlah waktu seperti ini. Kadang memang kan naik turun lebih dibacanya lebih enak malah. Sebenarnya kalau yang tahu candle momentum juga gitu ya. Kalau analis daily-nya gimana bang? Menurutku bakal ya tergantung dari candlenya bullish. Kalau sudah muncul jangankan 18.000, menurut saya dia akan maraton di area ring sampai 28.000 pun saya percaya. Kalau candle bullish serentak muncul ya, syaratnya adalah candle bullish di time frame 1 hari ini muncul serentak BTC, ETH, BNB, ADA, SRP serentak semuanya candle bullish ini terbentuk. Itu jangankan 18.000, 28.000 pun nyampe 32 pun saya yakin bisa. Itu ya. Syaratnya itu candle bullish ya, tapi syaratnya ada. Jadi besok itu ini nah barusan masuk loh weh bayi candle bullish itu ini ya, tak ulang kembali ya. Jadi candle bullish itu adalah merah, ini kan sudah 3 benang dan posisinya toyib ya. Nah kalau besok ini hari apa lah? Ini hari Sabtu, hari Jumat, ini sudah Sabtu ya masuk ya. Berarti kan masuk Sabtu. Hari Minggu, besok Minggu menuju Senin, tutupan candlenya kan jam 7 pagi Senin berarti. Ya kalau balok satu lagi itu sampai hijau full 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat, ini namanya candle bullish. Thank you Bang Calvin. Ini namanya candle bullish serentak ya teman-teman, serentak dari BTC, ETH, ADA, SRP, time frame 1 harinya serentak semua berbentuk pola seperti ini. Itu bagus. Thank you Bang Arci, malam juga gitu ya. Jadi kalau yang candlenya ini sama ya. Yang candlenya 1 hari untuk ETH kebentuk seperti ini, berarti bullish rata. Kenapa seperti itu ya? Riwayatnya lihat aja di 21 Juli 21 itu sama riwayatnya. Sama yang 8 Februari 2018. Sama candle bullishnya muncul dalam waktu yang sama BTC, ETH, tapi yang 2018 kan karena ada banyak koin yang belum ada gitu ya. Yang bisa kita baca cuman BTC sama ETH di 2018. Tapi kalau yang di 2000 contohnya adalah di 2019 sama 2021. Itu ada di tanggal 21 Juli. Gitu ya. 21 Juli
time frame-nya 1 hari kita pakainya. Time frame-nya pakainya 1 hari. Time frame-nya 1 hari ya. Bentar ya teman-teman. Kalau dari ATH posisi Bitcoin itu tuh penurunannya sudah 76% sebetulnya. Dari ATH itu kemarin kita di 15.500 itu sudah 76%. Jadi sebetulnya ini juga sudah murah. Kalau dari ATH sebenarnya kan kalau orang-orang ukurnya harusnya 80%. Seperti itu kurang lebih, makanya muncullah 13.000. Bukankah 13.600 itu adalah 80%-nya. Jadi harapannya orang-orang itu sama, clock di 80%. Padahal seperti yang kita bahas tadi, belum tentu juga terjadinya adalah 80%. Juga bisa kalau dihitung 8, perbedaan 8 ya, itu harusnya 76 dari 84. Itu sudah cukup harusnya. Itu ya. Ya, pesan saya tunggu aja. Itu yang saya bisa sharekan kepada teman-teman. Mungkin besok kan tidak bisa live. Pesan saya gitu. Beberapa hari ke depan kalau teman-teman lihat serentak candle bullish seperti ini di time frame 1 harinya, untuk BTC, ETH, ada SRP, BNB serentak semua, hampir rataan koin sama seperti itu. Nah itu baru masuk beli untuk altcoin session gitu ya. Ya, makasih Bang Calvin gitu ya. Jadi caranya itu teman-teman untuk bisa mendapatkan sinyal. Semoga bermanfaat. Ya. Sebentar lagi saya akan off karena sudah jam 12. Nggak kerosoi. Bang Arci barusan datang ya malam ini. Bang Arci. Nanti saya itu ya. Makasih ya Bang Calvin, Bang Arci atas supportnya ya, dibantu follow-follow untuk Bang Calvin dan Bang Arci ya, untuk teman-teman kita yang selalu support untuk room ini. Juga untuk Bang Dwi, Bang Septian ya, Bang Budi, Lorman, sama semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga bermanfaat. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Saya cuma berbagi. Semua keputusan di dalam investasi adalah di tangan teman-teman sendiri. Indonesia suka ilmu, baru kebangun. Makasih, ya, sama-sama belajar ya. Semoga bisa take profit selalu, sehat selalu ya teman-teman. Ya Bang Arci, nanti besok di itu yang penting candle bullishnya ya Bang Arci, dipantau aja di candle bullish. Itu mungkin altcoin kalau muncul serentak ya berarti altcoin session terjadi atau terbentuk gitu ya. Oh, Waalaikumsalam ya, makasih semuanya ya. Oke, selamat malam, semoga take profit selalu. God bless you all.